Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman Kicomania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Filsafat Kicau ya. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Untuk video kali ini saya mau angkat topik kaitannya dengan permasalahan dikarenakan logika sudah mulai naik 30%, jadi bahasaku kudu mulai makjeleb-makjeleb dengan logika-logika penjabaran sesuai realita ya. Cuman gini, tema hari ini intinya gini, tema tentang dimana kita beli burung gacor tapi nyampe rumah kita kok nggak bunyi, kok macet bunyi, atau mungkin males bunyi. Anggaplah speknya tidak sesuai ketika kita beli, ketika kita pantau pertama kali. Nah, cuman sebelumnya tak lapori dulu ya, dikarenakan cuaca ekstrim belakangan ini ya, Banyuwangi ekstrim, dari pagi aja nggak ada panas ya, nggak ada panas sama sekali. Hujan mendung. Ketika terang otomatis saya ngeluarin burung karena menjaga kondisi burung supaya tetap dalam kondisi baik-baik aja, gitu loh bro ya. Sebelumnya tak lapori, tak konfirmasi juga ya tentang ada burung yang saya ganti sangkarnya biar tidak salah paham nantinya ya. Ini saya lagi ngeluarin burung ini aja teman-teman ya, cuma ini toh yang tak keluarin. Jadi intinya begini, sampean bisa cek video di Reels Facebook fanspage ya di Kinara Banyuwangi, bahwasannya ini cendetku yang sangkar mentan itu tak pindah di sangkar ini. Nah, terus sampean inget murai saya yang pakai sangkar bulat kan tak pindah di sini, pakai sangkar kotak ya, dan enak lah menurutku, pas saja untuk sementara waktu lah ya. Terus sangkarnya cendet yang ini itu dipakai muraiku yang sangkarnya BNR ya. Murai yang satunya ini kan non ring, dipakai untuk murai mutasi yang saya rawat dari trotolan itu yang pakai ring. Ayo sampean masuk, tak tunjukkan burungnya biar tidak salah paham nanti ke depannya ya. Ayo kita masuk teman-teman ya, tak tunjukkan. Nah, ini loh bro ya, murai ini tadinya kan di sangkar ini, tak pindah di sangkar ini sekarang ya. Ini murainya ya. Luwe ketok rek airnya rek ya, luwe apik ngono menurutku ya. Tak pindah di sini karena juga antisipasi dia mulai mutasi ya, biar enggak kekecilan sangkarnya. Karena ini kan ukuran 45, nanti kapan-kapan saya mau pesan sangkar kosan, model kosan kotak yang ukuran 50 ya. Karena saya suka itu memang pakai sangkar kotak sebenarnya daripada sangkar bulat sebenarnya loh ya. Kita lanjut di sini teman-teman ya. Jadi begini, kaitannya dengan beli burung gacor, kita pantau gacor burungnya, nyeneng neati, tapi nyampe rumah kita kok tiba-tiba ada penurunan spek, malas bunyi, atau mungkin bahkan nggak bunyi. Itu kira-kira faktor penyebabnya apa? Aja ngomongin birai emosi sih wes ya, aja ngomongin birai emosi yang terlalu jauh ya. Jadi gini teman-teman, bicara penyebab, prediksi penyebab ini yang masuk akal saja. Saya ini kan Banyuwangi. Saya kalau misalkan beli burung, dan ini terjadi pada saya nggak cuma sekali dua kali, ini berkali-kali, dan ini penjabaran yang mau saya sampaikan ini sangat masuk akal, dan nanti insya Allah teman-teman juga pasti pernah ngalami. Contoh sepele, saya kalau beli burung di daerah Kali Baru itu kan dingin, rodo ape ning kumitir, pegunungan, dataran tinggi. Terus kalau di tempatku itu panas, Kali Baru itu dingin. Kalau saya beli burung ijo pernah, cendet pernah, murai pernah, kacer juga pernah. Nyampe rumah saya pasti ada penurunan spek untuk beberapa hari atau mungkin beberapa minggu. Mungkin kan karena menyesuaikan, bisa jadi loh ya, bisa jadi. Karena gini, saya nggak cuma sekali dua kali bro, beli burung dipantau gacor kok, bahkan malam hari gacor. Nyampe rumah kok begini ya, kok begitu ya, ya bisa jadi karena cuaca suhunya berbeda. Suhu cuacanya berbeda, mungkin burung butuh adaptasi dengan suhu dan cuaca lingkungan yang baru, bisa jadi. Jika kalian mau meremehkan apa yang saya sampaikan, misalkan contoh sepele, tak gudek logikamu, pernah nggak kita gantang burung, misalkan gantang di daerah yang misalkan anggaplah dingin,
cuacanya dingin atau mungkin gantang pas hujan. Gantang pas hujan kan adem, otomatis burung pun juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita, bro. Itu pasti, gitu loh. Jadi gantang ketika cuaca pagi hari, cuaca sore hari. Untuk burung itu gini, tak godek lagi kamu. Burung tuh ada yang enak gantang pagi hari, gantang siang hari, ada yang enaknya gantang sore hari. Kenapa? Karena ya ini tadi kan setiap pagi, siang, dan sore suhunya berbeda, bro. Pasti berbeda, apalagi beda tempat, itu juga berbeda. Contoh sepele, ada sebuah pernyataan dari saya intip komentar di habis gantang di SMM kalau nggak salah ya, itu di channelnya Berbardugi ya, itu kan ada. Itu burung murai batu itu menang karena hoki, anggaplah begitu. Karena beberapa burung peserta yang lainnya, burung-burung dari peserta yang lainnya itu tidak maksimal kerjanya, padahal burung bagus-bagus. Karena apa? Karena mungkin di sana cuacanya dingin, cuacanya ekstrim, sehingga mood burung, keadaan burung juga berubah. Terus kaitannya dengan gudik-gudian logika 30% tadi, begini, tak ajak simpel-simpelan. Lantas ini cuma sebuah sarkasme, ini hanya sebatas sebuah apa ya, perumpamaan ya, sebuah analogi ya. Ini misal, bro ya, misal, tak buat sarkasme aja. Misalkan saya itu suka ngeklaim ini, ngeklaim itu, ngeklaim burung itu yang beginilah, yang begitulah, birahi itu yang beginilah, yang begitulah, emosi beginilah, begitulah. Sekarang, bro, tak gudik logikamu. Burung beda tempat saja beda loh, bro. Spek beda. Karena apa? Suhunya berbeda, kondisi cuacanya berbeda. Lantas ketika saya ngeklaim sebuah rawatan, saya orang Banyuwangi, misalkan yang tanya Surabaya panasnya berapa saya tidak tahu, dinginnya berapa saya tidak tahu, Tangerang dinginnya panasnya berapa saya tidak tahu, Kalimantan, Depok saya tidak tahu. Terus saya ngeklaim rawatan berdasarkan Banyuwangi. Saya ngeklaim seolah-olah burung tuh kacer, murai, cendet, ijo, birahinya tuh begini di seluruh Indonesia, kan konyol. Paham dari sini? Karena setiap keadaan, setiap tempat, setiap wilayah, setiap burung juga mempunyai karakter yang berbeda-beda. Sedangkan burung yang kita rawat sendiri saja, ini fakta nyata. Burung yang kita rawat, misalkan saya bawa burung ini, misalkan ya contoh, saya bawa burung ini sudah enak. Misalkan di gantangan A, atau mungkin gini aja wes, di rumah enak, ya di rumah saya enak, nggak cordor, terus burung ini sold out. Kan rumah saya itu kalau cuaca lagi standar umum itu kan panas, terus sold out, dibeli orang Kalibaru yang rumahnya dingin misalkan, ini pun beda speknya nantinya, bro. Saya rasa teman-teman pasti pernah ngalami. Lantas ketika saya ngeklaim sebuah rawatan, panasnya sekian, dinginnya sekian, ya, birahinya sekian, emosinya sekian, tak klaim seolah-olah seluruh burung di Indonesia itu sama keadaannya dengan keadaan saya. Konyol nggak menurutmu? Ayo, ini logika mulai naik 30% loh ya. Sudah mulai paham toh bab dasar ini, bahwasanya tidak ada kata suhu dalam merawat burung. Kita lihat di YouTube kayak gini tuh bentuknya pemahaman. Sekaligus sampean mau sharing 4 mata pun ya, tetap itu semua jawabannya jawaban prediksi, bukan jawaban pasti. Karena setiap keadaan punya suhu yang berbeda-beda. Paham ya dari sini ya? Tak gatuk nih merono, karena memang pembahasan sudah mulai logika 30% ya. Saya rasa teman-teman pasti makin paham, semakin kesini semakin paham. Tapi ingat, ini masih 30% ya, belum 70, belum 80. Terus 70, 80 kayak gimana Bang Kinara? Wih, jelek, wes. Ya, makanya buat teman-teman yang suka ngeklaim, lebih baik kalian semua bermanuver saja ya. Ayo, berbicara itu ada seninya, jangan suka klaim ini, klaim itu. Rubahan gaya bicaramu, nggak apa-apa, bro. Orang itu berbagi rawatan bebas. Mau kamu berbicara panas, dingin, birahi, emosi, enggak apa-apa. Asalkan jangan diklaim. Kalau diklaim beda. Ya, ingat, kalau diklaim beda. Yang namanya klaim itu berarti seolah-olah menyamaratakan semua kondisi burung. Paham ya? Dan untuk teman-teman yang suka nyimak di sini ya, misalkan ada orang di luar sana bermanuver, ngomongnya wis dirubah ya, tolong jangan ditertawakan ya. Karena orang mungkin ada kalanya seseorang itu perlu berubah. Gaya bicaranya perlu dirubah ya, jangan dibully ya, jangan anu wes, pokoknya ya nikmati. Gini loh bro, jadi orang itu ambil positifnya, buang buruknya, ngono bro. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang yang berkembang ya. Ambil baiknya, buang buruknya. Paham dari sini ya? Terus faktor apa lagi yang membuat burung itu speknya tidak seperti sedia kala ketika kita pantau? Yang dimana tadi pertama tadi tak singgung masalah suhu, cuaca, lingkungan, itu juga pengaruh ya. Terus ini yang kedua, bisa jadi bro ya, waktu perjalanan bawa ya, perjalanan bawanya, misalkan contoh, misal ini ya,
burung kondisi benar kita pantau gacor, tapi kan kita nggak tahu apa yang dirasakan burung. Burung ini sedang memikirkan apa, kita nggak tahu. Tiba-tiba kita pegang jebret, kita adai bumbung ya, atau adai kotaan, atau mungkin beli full setan lah misalkan, tapi dibawa perjalanan malam hari, burung gelabakan misalkan, terus dia semacam getap, akhirnya dia butuh penyesuaian lagi di tempat kita. Ini juga bisa jadi. Ini hal yang juga sering terjadi pada kita semua. Kalau bawa cucak hijau misalkan, saran ini buat teman-teman, kalau cucak hijau saya itu kalau mantau malam hari, kalau mantaunya malam hari, cuma bawanya ke sini, pulang ke sini itu rata-rata seringnya mesti tak ambil besok paginya. Tidak malam itu juga, karena antisipasi cucak hijau kalau dibawa malam hari sering gelabakan parah. Kalau dari pengalaman saya, parah gelabakannya. Kalau kacer sih enggak, cendet sih aman, murai juga aman ya, sejauh ini aman-aman aja, nggak ada masalah. Cuman cucak hijau yang kadang-kadang gelabakan parah. Sama jalak suren ya, jalak suren pernah bawa malam juga begitu, gelabakan parah, terus akhirnya nggak mau bunyi di rumah matung. Nah, pernah. Cuman ini juga bukan klaim ya, ini dari pengalaman saya. Ini harus dipertegas bahasa-bahasa seperti ini supaya apa? Supaya nggak ada klaim, supaya nggak ada pembodohan. Paham dari sini ya? Terus yang ketiga, apalagi bisa jadi ya, bisa jadi misalkan contoh murai atau mungkin cendet atau mungkin kacer ya, pokoknya mana sembarang. Kita beli burung di rumah pemilik pertama itu misalkan kumpulnya sama sogo ontong. Misal ini cuma gambaran ya teman-teman, ini hanya analogi. Misalkan saya beli kacer, kacer ini kumpulnya sama sogo ontong di rumah pemilik pertama, cuma sama sogo ontong toh, atau sama kenari wes lah. Terus masuk di rumah saya banyak kacer, banyak murai. Bisa jadi untuk kacer yang tidak terbiasa misalkan dengan keramaian suara burung, bisa jadi dia butuh adaptasi lagi. Bisa jadi dia kaget, loh kok rame. Kalau pas burung mentalnya bagus mungkin enak tambahan, tapi kan tidak semua burung mentalnya bagus, tidak semua burung bermental baja. Ya mungkin bisa jadi kondisi burung yang lagi tertekan, entah ini faktor perjalanan, faktor apapun itu, nyampe di rumah kita sudah diserang banyak burung. Ya ini bisa jadi sehingga memicu burung ini akhirnya mau bunyi jadi kayak getap takut. Hal ini juga bisa jadi teman-teman ya, karena saya juga sering, terutama kacer ya, beli gacor, nyampe rumahku nggak bunyi. Bahkan beli macet, tapi nyampe rumahku malah bunyi. Juga pernah sebaliknya, ya, karena sebuah tempat ya, antara tempat A dan tempat B itu tentu ya, populasi, situasi, kondisi, keadaan, suhunya itu pasti berbeda-beda, nggak bisa sama ya. Kadang-kadang beli burung macetan, nyampe rumah kita nggak diapa-apain bunyi. Kadang-kadang beli gacoran nyampe rumah kita nggak diapa-apain macet, ya kan bisa aja karena berbeda, benar ya, paham dari sini ya. Terus kalau mengenai faktor rawatan ini dan itu, saya rasa itu ngalir teman-teman, nanti nggak jauh beda kok dengan di mana kita beli awalnya, nggak jauh beda, pasti nggak jauh beda. Kalau masalah untuk di lapangannya itu bagaimana ya, tentu semua faktor eksekusi lapangan kalau versi saya begitu. Selama burung gacor di rumah, di lapangan itu faktor eksekusi lapangan, faktor jam terbang burung ya, faktor jam terbang, faktor eksekusi ini semua pengaruh. Coba bayangkan misalkan sampean punya burung yang tipikal burung giras, kayak burungku kacer Siti Jenar yang terakhir, tipikal burung giras ya, tapi kan payu manuela ya, wes sold out. Jadi gini, punya burung giras, tipikal giras. Bayangkan ketika kita salah eksekusi lapangan, nyampe lapangan jebret, tiba-tiba kita ablak di tempat keramaian, burung posisi giras, gelabakan parah, gelabak parah, dan dia tipikal burung yang takut keramaian. Terus dia tidak dibiasakan dengan pelan-pelan. Pas dia gelabak parah, kita cantol ini gantangan, mangap matung. Wes hilang mute wes, kan begitu. Makanya eksekusi lapangan, datang jebret pelan-pelan, kerodong dulu, santai dulu, nanti diablak pelan-pelan, diablak bentar dulu, ditempatkan di tempat yang sepi dulu lah. Ini kan juga bagian daripada eksekusi lapangan. Lek ngomongin lapangan nanti panjang ini ya. Intinya mengenai penjabaran tentang beli burung gacoran kok nyampe rumah kita macet, poinnya ya ada 3 itu tadi ya. Wes itu dulu video kali ini, semoga mengedukasi. Semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Airi Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.